warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eva Kurniastuti. Saya mahasiswi semester 3 dari program studi S1 Farmasi di Stikes Karya Putra Bangsa Tulungagung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ilmu sosial dan budaya. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manusia, keberagaman, dan kesetaraan. Berikut adalah videonya. Adapun pokok pembahasan pada materi kali ini adalah 1. Unsur-unsur keragaman, 2. Hakikat keragaman dan kesetaraan manusia, 3. Pelapisan sosial dan kesamaan derajat, 4. Kemiskinan sebagai masalah sosial, dan 5. Peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam perkembangan anak yang berasal dari keluarga miskin. Unsur-unsur keragaman. Unsur-unsur keragaman meliputi 1. Suku bangsa dan ras. Suku bangsa yang menempati wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangatlah beragam. Sedangkan perbedaan ras muncul karena adanya pengelompokan besar manusia yang memiliki ciri-ciri biologis lahiriah yang sama. Yang kedua, agama dan keyakinan. Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Dalam praktiknya, fungsi agama dalam masyarakat yaitu sebagai edukatif, penyelamat, perdamaian, sosial kontrol, pemupuk rasa solidaritas, transformatif, dan sublimatif. Yang ketiga, ideologi dan politik. Ideologi adalah suatu istilah umum bagi sebuah gagasan yang berpengaruh kuat terhadap tingkah laku dalam situasi khusus karena merupakan kaitan antara tindakan dan kepercayaan yang fundamental. Yang keempat, tata krama. Tata krama atau adat sopan santun adalah segala tindakan, perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucap dan cakap sesuai kaidah atau norma tertentu. Yang kelima, kesenjangan ekonomi dan sosial. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan bermacam tingkat, pangkat, dan strata sosial. Hakikat keragaman dan kesetaraan manusia. Keragaman berasal dari kata ragam, yang berarti banyak macam, banyak jenis. Keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan ini ada karena manusia adalah makhluk individu yang setiap individu memiliki ciri khas masing-masing, terutama ditinjau dari sifat-sifat pribadinya, seperti watak, kelakuan, temperamen, dan hasrat. Selain makhluk individu, manusia juga makhluk sosial yang membentuk kelompok dan persekutuan hidup yang beragam. Keragaman individual dan sosial itulah yang menjadi implikasi dari kedudukan manusia. Sedangkan kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibanding makhluk lain. Yang membedakan hanyalah tingkatan ketakwaan manusia tersebut terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pelapisan sosial dan kesamaan derajat. Pelapisan sosial atau social stratification adalah pembedaan antar warga dalam masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat. Wujudnya adalah terdapat lapisan-lapisan di dalam masyarakat, di antaranya ada kelas sosial tinggi, sedang, dan rendah. Dasar tinggi dan rendahnya lapisan sosial seseorang itu disebabkan oleh bermacam-macam perbedaan, seperti kekayaan di bidang ekonomi, nilai-nilai sosial, serta kekuasaan dan wewenang. Ada dua cara proses terjadinya pelapisan sosial. Yang pertama, terjadi dengan sendirinya. Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Adapun orang-orang yang menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan berdasarkan atas kesengajaan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat itu, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya. Oleh karena itu, sifat tanpa sengaja inilah yang membentuk lapisan dan dasar dari pelapisan. Yang kedua, terjadi dengan sengaja. Sistem pelapisan dengan sengaja ditujukan untuk mengejar tujuan bersama,
Dalam sistem ini ditentukan secara jelas dan tegas adanya kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang. Kesamaan derajat. Kesamaan derajat adalah suatu sifat yang menghubungkan antara manusia dengan lingkungan masyarakat yang memiliki hubungan timbal balik. Maksudnya adalah manusia sebagai anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban, baik terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah dan negara. Lalu, apa sih hubungan pelapisan sosial dan persamaan derajat? Pelapisan sosial dan kesamaan derajat mempunyai hubungan yang berkaitan satu sama lain. Lapisan sosial berarti pembedaan antar kelas-kelas masyarakat, yaitu antara kelas tinggi dan rendah. Sedangkan persamaan derajat adalah suatu yang membuat bagaimana semua masyarakat ada dalam kelas yang sama, tidak ada perbedaan kekuasaan, dan memiliki hak yang sama sebagai warga negara, sehingga tidak ada dinding pembatas antara kalangan atas dan kalangan bawah, karena sejatinya semua manusia itu sama di mata Tuhan. Kemiskinan sebagai masalah sosial. Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk sangat padat, terutama di kota-kota besar. Dengan jumlah penduduk yang sangat padat tersebut, membuat Indonesia banyak mengalami masalah sosial. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang dapat menyebabkan masalah sosial? Nah, yang pertama ada faktor ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Yang kedua, faktor budaya, seperti perceraian, kenakalan remaja. Yang ketiga, faktor biologis, seperti penyakit menular, keracunan makanan, dan lain-lain. Yang keempat, faktor psikologis, seperti penyakit syaraf, aliran sesat, dan sebagainya. Nah, dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa salah satu penyebab terjadinya masalah sosial di Indonesia adalah faktor ekonomi, yaitu kemiskinan. Kemiskinan sendiri merupakan suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan juga kesehatan. Lalu, apa saja sih dampak dari kemiskinan itu? Yang pertama, tingkat pengangguran menjadi tinggi. Yang kedua, kriminalitas tinggi karena banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Yang ketiga, tertutupnya akses pendidikan. Dan yang keempat, angka kematian akan semakin tinggi. Peranan pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam perkembangan anak yang berasal dari keluarga miskin. Peranan pemerintah, ada 3 peranan pemerintah. Yang pertama, fortifikasi, yaitu memperkuat dengan benteng. Dalam hal ini, pemerintah melakukan perlawanan terhadap kemiskinan dengan menggunakan karakter sendiri, contohnya label SNI. Yang kedua, membuat produk kebijakan. Pemerintah dapat membuat produk kebijakan yang dapat memberikan sarana dan prasarana yang menunjang agar keluarga miskin dapat berkembang. Yang ketiga, empowering atau pemberdayaan. Empowering terhadap keluarga miskin agar mereka dapat menolong diri mereka sendiri dalam memberantas kemiskinan dan dapat mengembangkan anak-anak yang ada dalam keluarga tersebut menjadi sumber daya manusia yang handal. Peran masyarakat, local wisdom atau kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat berperan dalam mengembangkan secara optimal anak dari keluarga miskin agar menjadi sumber daya manusia yang handal. Kearifan atau kebijaksanaan tersebut muncul karena pengalaman yang selama ini terjadi telah menjadikannya sebagai jawaban atau solusi terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Kearifan lokal dalam hal ini dapat berupa penghargaan kepada anak-anak yang berhasil mendapatkan prestasi atau achievement. Peran keluarga. Keluarga merupakan faktor yang paling berperan dalam perkembangan seorang anak dalam sumber daya manusia yang optimal. Keluarga merupakan agen sosialisasi primer yang paling mempengaruhi perilaku anak. Oleh karena itu, dukungan keluarga sangat diperlukan agar anak tersebut menjadi sumber daya manusia yang optimal.
Keluarga dapat memberikan penghargaan kepada anak yang berhasil mencapai suatu prestasi tertentu, sehingga anak-anak lain juga akan ikut termotivasi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dari materi tersebut kita bisa mendapatkan manfaatnya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.